Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat channel Berita Lepas sekalian, jangan lupa tekan subscribe, like, komen, dan share. Semoga channel ini terus berkembang dan bermanfaat untuk kita semua. Sadari pesan kasih yang Allah berikan. Allah menaruh dan meletakkan kita di tempat sekarang bukan karena kebetulan. Di dalamnya pasti Allah menyelipkan pesan kasih-Nya untuk dijadikan pelajaran. Mungkin saat ini kita berada di tempat yang penuh dengan berbagai ujian dan cobaan. Namun percayalah, Allah lagi menempa kita menjadi pribadi yang layak diperhitungkan. Jangan pernah menyerah hanya karena dihadapkan pada kesulitan dan kesempitan. Allah pasti punya rencana yang terbaik yang mungkin bagi kita adalah sebuah keburukan. Jalani dan terima dengan penuh keikhlasan. Dengan itu Allah akan menghadirkan kenikmatan. Indahnya berbagi, semoga bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Yuk dengarkan tausiah daripada Al-Habib Muhammad Al-Habsyi, Adai Allah dari kota Solo. Hadirin semuanya, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, insyaallah pengajian sebentar bil barokah sebelum maghrib kan sudah harus selesai. Saya tadi siang baca-baca kumpulan nasihat yang pernah disampaikan oleh Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik. Bakar Muhammad As-Segaf Gresik itu salah seorang kekasih Allah yang makamnya ada di Masjid Jami Gresik dan beberapa lagi itu haulnya. Jadi saya memang lagi pas baca-baca itu. Kemudian setelah itu juga dapat telepon sore ini suruh ngisi, intinya begitu. Jadi ya apa yang saya baca yaitu yang saya sampaikan gitu aja. Beliau itu memberikan nasihat begini. Orang kalau mau ziarah kepada para wali atau mau mendatangi orang-orang yang soleh atau majelis-majelisnya para aulia Allah, maka janganlah dia mendatangi ke tempat para wali itu dengan sesuatu yang bisa mengganggu si wali tersebut. Yang paling ganggu itu apa? Ya macam-macam keburukan yang dia bawa dalam hatinya. Bukan dosa ya, kalau dosa kita semua pasti punya dosa. Tapi yang paling ganggu orang soleh itu adalah hal-hal yang sifatnya ngaku-ngaku begitu, akhlak yang buruk, kurang adab, habis itu mengaku punya keistimewaan padahal nggak punya apa-apa, mengaku orang hebat ya padahal tahu dirinya sendiri itu masih belum ada apa-apa, jangankan hebat terlalu jauh, belum punya apa-apa. Akhlak-akhlak yang buruk itu mau nggak mau ya menyebabkan kekasih Allah itu menjadi tidak nyaman. Kenapa? Kalau manusia itu manusia bisa melihat dari zahir, mereka orang-orang kekasih Allah itu ya mereka itu melihat bukan yang zahir. Anda pakai parfum, orang akan tercium bau harum dari diri Anda. Anda main kotoran, orang akan tercium bau busuk dari diri Anda ya. Itu juga orang-orang soleh itu mereka ya terganggu, walaupun mereka mau tidak mau akan menutup. Mereka akan sabar menutup diri seakan tidak terjadi apa-apa, tapi ya tetap terganggu begitu. Tetap terganggu. Tapi beliau, yang namanya ilmu itu ditaruhnya di tempat hati yang bersih. Nah, orang itu kalau datang ke tempatnya orang soleh itu datang dengan hati yang saya ini tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa,
tidak berdaya apapun juga. Dengan itu dia mendatangi orang soleh, maka insya Allah dia pulangnya akan mendapatkan sesuatu. Kenapa? Karena orang yang datang merasa dirinya itu sesuatu, pulang nggak akan mendapatkan sesuatu. Tapi kalau datang merasa dirinya nggak punya sesuatu, maka pulangnya akan membawa sesuatu. Contoh, ada orang bagi zakat. Yang dikasih orang kaya atau orang miskin? Miskin. Orang kaya dikasih zakat tak? Enggak. Anda dengan orang saya juga sama. Anda merasa diri Anda miskin. Saya nggak punya ilmu, saya nggak punya amal, saya hanya berharap berkahnya orang-orang yang dekat dengan Allah. Kalau tawadhu itu yang dibawa, maka pulang insya Allah bawa berkah. Nah, sekarang ini banyak orang semangat ziarah ke tempatnya wali, tapi kurang menata hati ketika sudah di dekatnya para wali. Jadi di dekatnya orang itu harus menata hati. Kenapa? Karena mereka lihat hati kita. Lalu dari dekatnya orang soleh, ya kita menata hati. Jangan datang ke sana seakan-akan kita ini punya kehebatan, punya sesuatu. Ketahuilah justru ketika kita sana kita nggak punya apa-apa. Kita berharap keberkahan dari Allah wassalihin. Maka ketika itu kita akan mendapatkan berkahnya daripada orang-orang soleh. Orang kalau belajar ke tempat orang alim, itu kira-kira bawa buku yang kosong sehingga bisa nulis ilmu, atau dia itu bawa buku yang penuh sehingga nggak bisa ditulisi? Bawa buku yang kosong, kenapa? Biar bisa tulis ilmu. Lah banyak orang sering hadir pengajian merasa lebih pintar. Ya kalau gitu sehebat apapun orang yang menyampaikan ilmu, pulang nggak akan bawa ilmu. Kenapa? Karena dia datang merasa dirinya sudah punya ilmu. Dia itu sudah punya ilmu. Sebagian orang-orang saleh itu mereka di antara tawaduknya mengatakan, dari itu Imam Malik mengatakan kadang-kadang orang ini cerita macam-macam di depan saya duduk dengerin seakan-akan saya tidak tahu, padahal saya sudah tahu dari sebelum dia itu lahir. Saya sudah ngerti sama sebelum dia itu lahir, tapi sekarang ya saya seakan-akan saya. Adabnya orang saleh begitu. Orang kalau mau dengarkan ilmu sekalipun sudah tahu, suruh dia seakan-akan seperti baru pertama kali tahu. Nanti Allah Ta'ala akan berikan pemahaman-pemahaman yang baru di dalam hatinya. Gitu. Itu yang tadi saya baca, yang pertama adalah adab berziarah kepada para wali. Adab berziarah kepada aulia Allah wassalihin. Datang berziarah ke sana itu bawa hati yang bersih, tawadhu, merasa miskin, baru nanti kamu akan dapat hadiah. Jangan datang merasa hebat, kamu pulang nggak akan membawa apa-apa. Yang kedua, beliau menyampaikan begini. Habib Abu Bakar ini orangnya sangat tawadhu. Di kisah itu diceritakan, beliau itu kalau nggak ridho di foto diem-diem. Dulu kan foto baik dicuci, dicetak kan? Itu enggak bisa jadi. Enggak bisa jadi. Di foto-foto beliau yang ada, yang banyak tersebar sekarang itu foto ketika itu dari pemerintah. Itu beliau pakai imamah, itu beliau ridho di foto, baru setelah itu fotonya jadi. Jadi beliau itu di fotonya itu hanya akan jadi kalau beliaunya ridho di foto. Kalau beliau enggak ridho di foto, maka fotonya enggak akan jadi. Itu orang soleh seperti itu. Khalwat 15 tahun, nggak keluar kamar, keluarganya nggak ngasih makan, nggak ngasih minum loh ketika itu. Hidup masih Allah, masih hidup. 15 tahun Anda bisa bayangkan di dalam kamar khalwat. Ya Anda nggak usah bingung. Nanti itu terus gimana sholat Jumatnya itu bukan urusan kita. Mereka itu urusannya aulia Allah wassalihin. Itu bukan urusan kita. Kita nggak bisa menghukumi. Tahu dari mana kita di beliau nggak sholat Jumat? Iya kan? Apa kita lihat azan beliau di rumah? Nggak lihat dalam kamar, orang nggak ada yang lihat. Iya kan? Itu Habib Abu Bakar Muhammad As-Sagaf.
Di antara yang tadi saya baca, beliau mengatakan begini. Kamu kalau musyawarah sama aku, dan aku sudah ngasih jawaban A, ya itu yang kamu pakai. Jangan kamu sudah musyawarah sama aku, jawabannya A, nggak kamu pakai. Kenapa? Aku khawatir. Aku tidak pernah doakan buruk. Aku khawatir kamu terkena sesuatu madarat karena sebab kamu mukhalafah sama aku. Aku nggak doakan, tapi Allah Ta'ala itu sangat pencemburu kepada wali-walinya. Anda bisa bayangkan ya, orang fasik itu dicintai loh sama Allah. Kalau tobat aja, tobatnya langsung diterima. Nah kalau orang soleh kira-kira cintanya Allah gimana? Gimana? Allah tuh sangat pencemburu sama kepada kekasihnya. Jadi kalau kekasihnya disakiti, sekalipun kekasihnya memaafkan, tetap yang menyakiti kena hukuman. Gak mungkin, gak pasti kualat. Pasti kualat, gak mungkin gak. Tapi beliau, kamu kalau musyawarah, karena sekarang ini kan banyak orang musyawarah itu bukan untuk minta petunjuk atau minta pendapat, mau menguatkan pendapat pribadinya dia. Punya saya kayak pengalamannya, ketemu sama orang-orang model begitu ya. Iya, musyawarah itu bukan mau minta petunjuk, tapi mau mencari dukungan atas pilihannya dia. Banyak enggak yang model begitu? Nah, termasuk kita ya. Musyawarah nanti, ya itu kan nanti akhirnya mencari takwil pembenaran. Enggak, itu katanya, lalu musyawarah kamu pasrah toh. Apapun hasilnya, makanya jangan sembarangan musyawarah. Sembarangan musyawarah itu orang yang saleh, udah ngasih arahan, gak kamu ikuti, kena sesuatu, naudzubillah min. Tapi jangan kamu langgar. Jangan kamu langgar. Kalau kamu langgar, saya khawatir kena sesuatu. Saya nggak doakan. Tapi Allah Ta'ala itu begitu. Allah Ta'ala itu sangat penjemuru kepada hamba-hambanya yang saleh. Kan? Kalau streaming tidak jadi saya ceritakan. Off the record soalnya. Soalnya off the record tidak jadi cerita. Ini ilmu rahasia, tapi tidak usah. Jangan belum rezekinya berarti. Intinya gitu. Jadi orang-orang saleh itu kekasih Allah itu, kasih Allah itu aulia Allah. Anda bisa bayangkan. Kekasihnya Allah, pangkatnya itu. Apa yang Allah berikan pada mereka? La khaufun alaihim walahum zanun. Mereka itu hidupnya itu nggak pernah ada rasa takut atau khawatir dan nggak pernah sedih. Jadi hanya tenang, ayem, tentram, damai. Enak ya? Hidupnya itu nggak ada takut, sedih, khawatir, nggak ada. Mau gunung meletus di depannya dia, ya santai. Karena dia ya santai, ya udah. Santai aja hidupnya. Loh, tapi wali-wali kan juga nangis. Nangisnya karena apa? Karena rindu sama Allah. Takut jauh dari Allah. Nangisnya tuh tangisan yang air matanya itu dingin, bukan air mata yang panas. Bukan air mata yang panas, air matanya itu dingin, itu oleh Allah begitu. Terus, siapa yang bisa jadi wali? Semuanya bisa. Kenapa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali itu orang yang beriman dan bertakwa. Jenengan bisa. Tidak harus jadi habib untuk jadi wali. Tidak harus jadi ustadz, tidak harus jadi kiai, tidak harus jadi punyai, tidak harus jadi ustadzah, tidak harus jadi apapun juga. Siapapun bisa. Dokter jadi wali bisa? Bisa. Ibu rumah tangga? Bisa. Siapapun bisa. Loh, kriterianya nggak ada profesi kok. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Makanya anaknya polisi bisa jadi polisi ya. Anak polisi diarahkan jadi polisi. Anaknya dokter diarahkan jadi dokter. Anaknya pejabat, politikus nanti juga jadi pejabat juga. Biasanya kan begitu ya kan? Bapaknya pejabat, nanti anaknya anggota dewan kan biasanya begitu. Tapi anaknya wali nggak ada pencalonan jadi wali. Kenapa? Karena bukan profesi. Siapapun bisa. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman dan dia bertakwa. Takwa itu apa sih? Ya takun itu apa tuh?
takwa itu takut Allah. Takut Allah itu gimana? Takut Allah itu bukan kayak kita takut macan. Takut macan, kita lari dari macan. Takut anjing, kita menghindari anjing. Takut Allah, justru kita berangkat menuju Allah. Paham ya? Takut Allah, nggak berlindung ke yang lain. Berlindungnya hanya kepada Allah. Itu namanya takut Allah. Kayak semua takut, tidak ada yang enak kecuali takut sama Allah. Kenapa? Karena orang yang takut sama Allah, dihilangkan dari hatinya semua rasa takut kepada selain Allah. Ya, maka hidup tidak pernah takut sama apapun juga. Urusan rezeki tidak pernah takut. Urusan apapun nggak pernah takut. Takutnya cuma sama Allah. Jadi semua takut itu nggak ada yang nikmat. Tidak ada yang nikmat takut. Ketakutan kok nikmat. Tapi kalau takut sama Allah itu ya nikmat. Kenapa? Karena dihilangkan dari hatinya semua rasa takut kepada selain Allah. Gitu. Dulu ada satu anak muda. Anak muda itu terkenal soleh. Terkenal baik. Dan beliau itu tiap hari jalan ke masjid. Dari sana ada perempuan. Perempuannya agak, maaf dalam tanda kutip, nakal. Pengen goda si anak muda tadi. Katakanlah ya namanya Abdullah, anak mudanya ya. Abdullah ini tiap hari mau ke masjid, lewat rumahnya si perempuan tadi itu. Lewat itu, digoda. Perempuan itu duduk di depan rumah, pakai pakaian yang cantik. Ini Abdullah lihat apa enggak? Noleh aja enggak ternyata. Ditoleh aja enggak? Enggak mau noleh. Masjid. Teman rumah tadi, wah, saya mau kerjain. Pokoknya saya harus bisa menjadikan Abdullah ini takluk sama saya. Akhirnya ngerancang muslihat di budaya. Ketika Abdullahnya ini lewat, di situ ada perempuan-perempuan yang ada di sekitarannya, yang pembantu-pembantunya itu disuruh ke jalan, bilang, tolong ini tuan kita sakit, tolong kamu lihat. Karena kaget, mungkin darurat, naik ke atas, begitu masuk kamarnya dikunci. Perempuan tadi, kamu sekarang zina sama saya, atau kalau enggak saya mau teriak-teriak kamu memperkosa saya. Ayo, zina sama saya sekarang, atau saya akan teriak-teriak kalau kamu itu mau memperkosa saya. Gimana? Rumahnya deketan ya, begitu saya teriak semuanya pasti akan datang dan kamu pasti akan dibunuh. Itu kalau Abdullah semanggi ya, wah udur ini sudah ini. Abdullah semanggi itu. Udur, bismillah sudah. Mudah-mudahan nanti ditobat diampuni. Itu Abdullah semanggi mikir gitu. Kepepet ini. Akhirnya anak muda tadi bingung. Akhirnya dia bilang, sudah kalau itu saya izin ke kamar mandi dulu, saya mandi dulu. Sampai di kamar mandi doa anak muda ini. Doa ini kepepet nih, doa di kamar mandi. Ya Allah, selama ini kan saya sudah jaga. Ini kan saya sudah jaga. Gak mau maksiat. Kok kejebak kondisi kayak begini, gimana ya Allah? Kasih kepada saya dan keluar ya Allah. Akhirnya setelah itu anak muda tadi doa terus dapat ide. Oh ya, dia buang hajat, itu kotorannya diambil, dilumurkan ke badannya dia. Lumurkan ke badannya dia. Akhirnya dia keluar. Setelah itu perempuan itu, kamu kok corok begitu? Ya saya memang orangnya gini kalau buang hajat. Wah jijik ini tuh, keluar. Diusir keluar. Dia keluar, alhamdulillah saya selamat ya Allah. Dalam riwayat pemuda itu akhirnya sama Allah Ta'ala digantikan bau badannya itu selalu harum. Kenapa? Karena dia berusaha untuk meninggalkan maksiat. Takut sama Allah. Akhirnya indah atau tidak? Indah. Nabi Yusuf
alaihi salam digoda sama Zulaiha. Namanya nggak disebut di Al-Quran Zulaiha itu ditafsir ya kan? Disebutkan nggak? Disebutkan dalam Al-Quran Zulaiha. Ketika dengan yang haram Nabi Yusuf itu menolak, akhirnya Allah Ta'ala jodohkan Nabi Yusuf dengan Zulaiha dengan hubungan yang halal. Takut sama Allah. Rata-rata orang itu kalau kepingin hidupnya berkah, ya tadi biasakan dalam dirinya ada rasa takut kepada Allah, takut berbuat yang haram, takut ngerasani. Dan kalau mau ngerasani, yang jadi rasanya di depan jenengan, kira-kira berani ndak? Ndak akan mikir kan? Sungkannya kan? Lah masuk jenengan ngerasani dilihat Allah kok berani? Iya kan? Ya harusnya kita juga nggak berani. Imam Bukhari itu dalam sejarahnya, dalam manaqibnya itu kita pernah baca, semua orang yang ada di zamannya dia bersaksi tidak pernah menghibahi satu orang pun Imam Bukhari. Sekalipun itu musuh-musuhnya, nggak pernah ghibah sama sekali. Akhirnya jadi orang yang soleh. Maka Imam Bukhari itu ketika Imam Bukhari itu wafat dalam keadaan ketika itu posisinya difitnah sebagai pembawa aliran sesat. Beliau ketika wafat dari makamnya keluar bau wangi. Sampai semua orang tahu kalau beliau itu ternyata orang yang soleh. Begitu semua orang tahu ini orang soleh dan sebagainya, bau wanginya hilang. Di bau wanginya dimunculkan sama Allah Ta'ala untuk membersihkan namanya Imam Bukhari. Insya Allah. Dan insya Allah itu semuanya dapat berkahnya orang-orang soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kita semua selalu menjadi orang yang kehidupannya berkah fid dini wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi qanatin salihah jami'ah syamil maqbulah wa ila qad Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.